apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba mundur ke samping. Kemudian dia menatap sosok yang mengenakan topeng 9 mata di sampingnya dengan tatapan ingin tahu. Terlepas dari apakah itu nyata atau palsu, tapi ini adalah pertunjukan yang sempurna. Bagaimanapun, Xiaoyan juga ingin tahu bagaimana mereka bisa turun ke berbagai dunia, kapan saja dalam wujud seperti itu. Sekarang hati mereka harus dikembalikan kepada saya. Suara Sutong tiba-tiba terdengar. Bagaimana dia tidak mengembalikan hati biru mereka? Mendengar itu, Xiaoyan sendiri tetap diam tanpa bicara dan membiarkan sosok kura-kura iblis yang mengenakan topeng 9 mata yang berkomunikasi dengan Sutong. Ini bukan pilihan yang bijaksana. Meskipun Anda ingin melakukan permainan ini sendirian, tetapi itu mustahil, kata Sutong dengan tenang. Bahkan tidak ada gejolak emosi dalam nada bicaranya, karena setiap kata terdengar sama, bahkan kecepatannya pun identik. Jika memang begitu, sama sekali tidak ada masalah. Jadi mengapa kita semua mencoba tidak melakukan permainan ini? Jika Anda ingin bermain, saya juga bisa melakukannya. Suara serak terdengar dari balik topeng Qiugen. Namun Xiaoyan sekarang juga mengerti sedikit. Kalaupun ada aturan divisi Changmesi, yang Xiaoyan tahu hanyalah semua orang di alam dewa kekacauan sangat ketakutan pada raja. Qiugen, kenapa saya merasa Anda berbeda dari sebelumnya? Setelah Sutong mengamati suara Qiugen, tiba-tiba Sutong mengatakan sesuatu yang mengejutkan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan juga segera mempertimbangkan kembali identitas divisi Changmesi yang memang aneh, sehingga Xiaoyan semakin tidak mengerti tentang divisi Changmesi. Dan menggunakan kura-kura iblis untuk menyamar sebagai Qiugen memang mustahil. Jadi, jika penyamaran ini tidak memungkinkan, maka Xiaoyan tidak perlu berpura-pura. Bagaimana Anda bisa menahan saya? Keluarlah dari Messi, atau berhentilah mengganggu siapapun. Jika Raja tahu, semua orang akan mati. Xiaoyan segera mengarang cerita, karena dia pernah dihukum oleh Raja Dewa Kekacauan. Meskipun Xiaoyan juga tahu bahwa ada banyak kelompok kecil seperti itu di alam Dewa Kekacauan, dan bahkan kepala divisi kehancuran mungkin memiliki lebih dari 9 orang. Namun, bagi Xiaoyan yang belum tahu terlalu banyak alam Dewa Kekacauan, dia tetap berusaha untuk tidak membahasnya. Tapi lebih baik membicarakan tentang keberadaan yang mungkin ditakuti Sutong. Sepertinya itu memang Anda. Kalau tidak, saya pasti akan berpikir bahwa Qiugen telah digantikan oleh orang lain. Meskipun 10 Raja Roh ini tidak akan memainkan peran penting dalam permainan saya, tapi mereka adalah bidak catur sampingan saya. Seperti ikan di kolam. Jadi cepat kembalikan mereka pada saya, dan Anda bisa meminta sesuatu yang Anda inginkan sebagai gantinya. Tapi Anda menutup mata terhadap mereka setelah saya bangkitkan. Sutong terus melanjutkan. Mendengar itu, Xiaoyan merutan kening. Tidak yakin apa yang sedang direncanakan Sutong saat ini. Namun dengan kemampuan Sutong, Xiaoyan tidak punya cara untuk menangani 10 hati biru itu setelah mengambilnya. Hanya saja jika membiarkan Raja Roh tetap hidup, mereka sama menyebalkannya seperti kecoa. Jadi istana surgawi harus dimusnahkan dari dunia sensi. Saya ulangi lagi, dunia sensi adalah milik saya, kata Xiaoyan dengan suaranya serak dari kura-kura iblis. Tapi dia tidak terlalu banyak bicara. Namun bukan karena ia memberi ruang untuk bermanuver, tetapi karena Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Seperti yang saya diduga, Anda lah yang paling gila di antara 9 divisi pemusnahan ini. Mendengar itu, Qiugen mendengus dingin. Sensi adalah dunia yang dengan banyak kemungkinan. Bahkan jika saya pergi, mereka akan tetap di sini, kata Sutong seolah-olah tak terhentikan. Kemudian, sosoknya menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, ruang di depan Xiaoyan bergeser, dan saudara-saudaranya muncul kembali. Adik junior, kemana saja Anda pergi?
Rancang melangkah maju dan menatap Sioyen dengan cemas. Bahkan Keyun sedikit mengernyit karena dia juga tidak merasakan apa-apa. Saya bertemu seorang teman dan sekarang semuanya berakhir, kata Sioyen sambil tersenyum. Kemudian Sioyen menggerakkan pikiran dan avatar jangkrik emas langsung terpisah dari tubuhnya. Tiba-tiba avatar jangkrik emas membuka mulutnya lebar-lebar dan 10 jantung yang menyemburkan cahaya biru muncul satu demi satu. Setelah beberapa saat, cahaya biru itu memudar dengan kecepatan luar biasa, berubah menjadi merah darah. Kemudian warna merah itu memudar, berubah menjadi merah tua. Setelah itu, detak jantung mereka berhenti total. Melihat itu, Sioyen segera melepaskan kekuatan jiwanya, mencoba mengambil beberapa ingatan dari jantung biru para Raja Roh untuk menentukan Raja Roh mana yang telah terlibat dengan mereka. Namun jiwa-jiwa di dalam 10 jantung ini lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan secerca jiwa apapun kecuali jantung Dewa Abadi, yang menunjukkan 10 Raja Roh telah musnah. Adik ke-9, mungkinkah ini jantung para Raja Roh? Pada saat ini semua kakak senior Sioyen berkumpul dan terus mengamati transformasi 10 jantung di depan mereka dengan rasa ingin tahu. Namun Sioyen hanya mengangguk kecil, karena Sioyen juga tidak tahu apakah dia benar-benar telah membunuh 10 Raja Roh ini. Bagaimanapun Sioyen tahu betul bahwa membunuh mereka bukanlah tujuan utamanya, karena Sutong selalu bisa menciptakan 10 Raja Roh baru jika dia mau. Segera Sioyen mencentikkan jarinya, kemudian nyala api abadi tiba-tiba menyembur keluar, sehingga saat nyala api abadi mendarat di 10 jantung yang masih berdetak, 10 jantung itu langsung dimurnikannya. Namun Sioyen mengendalikan nyala api dan membiarkannya mengering, bukan menghancurkannya. Bagaimanapun, itu adalah jantung Dewa Abadi, sebuah ramuan obat mujarab. Sekarang dengan kematian para Raja Roh istana surgawi akan lenyap. Namun masih banyak kekuatan yang tak bisa juga muncul di dalam Sensi, yang menyebabkan seluruh wilayah Sensi tidak lagi stabil atau damai. Keyun berbicara perlahan, tapi ekspresi wajahnya tanpa sedikit pun kelegaan. Seolah-olah dia sepertinya mengerti bahwa membunuh para Raja Roh istana surgawi tidak akan mengubah situasi Sensi saat ini. Karena krisis yang akan mereka hadapi tidak akan tertunda atau teratasi. Dan Sioyen tentu saja memahami hal ini, tetapi dia tetap menolak Sutong dengan tegas. Saat ini, Sioyen sedang mengikuti 2 pertemuan alam dewa kekacauan, jadi situasinya jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan Sioyen. Dan yang terpenting, semua orang mengenakan topeng, menyembunyikan identitas mereka sehingga menimbulkan misteri. Adik ke-9, sekarang apa rencana Anda selanjutnya? Semua orang memandang Sioyen dan bertanya, tapi kali ini tatapan mereka kepada Sioyen yang sekarang benar-benar berbeda. Meskipun Sioyen tidak bisa menandingi mantan gurunya, tapi kelicikan dan siasatnya telah mencapai tingkat yang baru. Tunggu sebentar, kata Sioyen sambil melihat ke atas dan sekeliling awan hitam keunguan yang berputar-putar. Yetian, apakah Anda masih belum membereskan ini? Tuan Muda Sio, saya ada di sini. Kali ini tidak seperti sebelumnya, dan Yetian tidak mengabaikan Sioyen tetapi langsung menjawab. Sesaat kemudian, awan hitam keunguan mulai berputar-putar, dan langit di atas bintang tempat Sioyen dan yang lainnya berdiri tiba-tiba menjadi gelap, sehingga para kakak senior Sioyen hanya bisa melihat ke atas yang gelap gulita. Pada saat yang sama, mereka melihat awan gelap yang dipenuhi sosok-sosok yang jumlahnya ratusan juta. Dan semua sosok itu adalah roh hantu dari istana surgawi yang telah berubah menjadi pasukan iblis Yetian. Meskipun Sioyen masih memiliki avatar pemakan jiwa yang bersama Yetian, tetapi masih butuh waktu lebih lama untuk meningkatkan kekuatannya daripada avatar suci. Jadi Sioyen tidak buru-buru mengambilnya. Tepat ketika para kakak seniornya melihat para roh hantu dalam awan gelap keunguan, semuanya tampak terkejut dan syok. Namun Sioyen tetap tenang dan kalem, karena dia pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya, jadi ia tidak terlalu terkejut.
Sekarang, meskipun para hantu roh telah berubah menjadi boneka iblis dan mereka berada di bawah kendali Anda, tetapi jumlah mereka sangat banyak. Jelas Xiaoyan tidak bisa menahan mereka. Tuan muda Xiaoyan, iblis-iblis ini sangat menarik. Mereka dapat berkultivasi sendiri dan berada di bawah kendali saya kapan saja. Ye Tian berkata, kekuatan iblis rata-rata tidak terlalu tinggi jika kekuatan mereka berhenti berfungsi. Sebenarnya minimal. Mereka sepenuhnya mengandalkan jumlah mereka untuk menciptakan dampak yang mengerikan. Tetapi jika mereka masih bisa meningkatkan diri itu akan lebih baik lagi. Tentu saja itu akan lebih baik lagi. Nah, demikianlah video hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye.